Kalau bicara nama, saya nggak tahu, nggak kenal kalau itu Peggy. Tapi kalau bicara wajah, saya mengenal. Aib yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran, Bro. Iya, saya. Bapak yakin anak Bapak tidak bersalah? Berani sumpah Quran 7? Berani, Pak. Berani bersaksi di pengadilan dengan sumpah? Berani, Pak. Dengan konsekuensi kalau sumpahnya palsu dihukum? Berani, Pak. Kalian pasti udah tahu kan, semenjak penangkapan Peggy Setiawan yang kemarin itu, banyak sekali pro dan kontra antara pihak netizen maupun kubu yang ada di internet. Baik dari keluarga saksi maupun dari keluarga Peggy Setiawan. Mulai dari ciri-ciri Peggy Setiawan ini yang berbeda dengan Peggy Peron, sampai perdebatan pada Peggy Setiawan itu ada atau tidaknya pada saat kejadian Vina di tahun 2016. Nah, kejanggalan yang pertama adalah perbedaan kesaksian antara dua pihak. Yang pertama dari bapaknya Peggy Setiawan yang yakin bahwasanya Peggy saat itu ada di Bandung, karena memang bekerja sebagai kuli bangunan dan memang sedang ada proyek pada saat itu. Bapak yakin anak Bapak tidak bersalah? Yakin, Pak. Berani sumpah Quran 7? Berani, Pak. Berani bersaksi di pengadilan dengan Pak. sumpah? Berani, Pak. Dengan konsekuensi kalau sumpahnya palsu dihukum? Berani, Pak. Tapi uniknya ada kesaksian yang bertentangan dengan bapaknya Peggy Setiawan ini, yaitu kesaksian dari Aib, di mana Aib ini sudah diwawancarai oleh beberapa media yang meyakinkan bahwasanya Peggy Setiawan itu ada pada saat kejadian. Bahkan saksi Aib ini juga mengatakan Peggy Setiawan pakai motor apa dan warnanya. Ini gila banget sih, bahkan pada saat diwawancarai oleh Kang Deddy, saksi Aib ini berani disumpah di atas Al-Quran. Aib yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran, Bro. Iya, saya. Nah, lalu kalau keduanya sama-sama bersumpah, lalu kesaksian mana yang benar? Karena keduanya itu sama-sama berani sumpah di atas Al-Quran. Artinya ada salah satu orang yang berbohong di sini dan akan mempertanggungjawabkan sumpahnya ini. Kejanggalan yang kedua adalah mungkin kalian sudah lihat juga bahwasanya di postingan IG-nya Hotman Paris diperlihatkan sebuah video bahwasanya Linda ini kesurupan lagi. Dan uniknya orang yang diduga Linda kesurupan ini mengatakan bahwasanya podcast Mel-Mel yang ada di YouTube channelnya Jejak Backpacker dikatakan sebaiknya ditelaah kembali kesaksian dari Mel-Mel ini. Sedangkan rekaman VN dari si Mel-Mel yang ada di YouTube Jejak Backpacker juga seperti mencurigai Linda karena dia dikatakan ngetik terus. Tapi pertanyaannya adalah kalau Linda memang kesurupan arwahnya Vina, bagaimana bisa arwah Vina nonton YouTube? Yaitu sebuah podcast yang ada kesaksian dari Mel-Mel ini. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang sini suaranya Jejak Backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, Itulah lagi itu suaranya. Pertanyaan berikutnya adalah arwah Vina ini nontonnya pakai HP apa guys? Dan dari mana? Karena ini kan beda alam, sudah masuk 3 dimensi alam, yaitu alam nyata, alam gaib, dan juga alam maya. Artinya ini juga perlu intel 3 dunia yang berbeda juga. Tapi disclaimer ya, saya di sini cuma menanyakan nih. Kejanggalan yang ketiga adalah kesaksian Aib yang mengatakan bahwasanya Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian. Itu juga berbeda dengan kesaksian teman-temannya Peggy yang juga merupakan kuli bangunan yang ada di Bandung. Tapi banyak juga netizen yang ragu bahwasanya penglihatan Aib ini seharusnya pada malam hari terbatas. Apalagi jarak pandangnya katanya 100 meter. Walaupun dikatakan Aib ini sering melihat Peggy Setiawan nongkrong bersama teman-temannya. Berbeda dengan kesaksian para teman-teman Peggy Setiawan yang ada di Bandung. Mereka mengatakan bahwasanya Peggy Setiawan ada di Bandung pada saat kejadian. Bahkan ada juga salah satu saksi temannya ini yang mengatakan bahwasanya Peggy Setiawan tidur bersama mereka pada saat kejadian itu. Jadi yang tidur di bedeng itu siapa aja? Robi, Parudi, Peggy, Inu, Barman. Ada juga saksi Peggy yang lain diantaranya adalah Bondol yang juga mengatakan hal yang sama. Yang nggak yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, salah tangkap. Ya salah tangkap. Ditambah lagi kesaksian bosnya ibunya Peggy Setiawan yang juga menyatakan bahwasanya Peggy Setiawan pada saat itu memang lagi ada di Bandung. Karena pada saat kejadian itu diketahui ibunya Peggy ini panik dan datang kepada ibu bosnya ini. Peggy tidak ada di tempat. Peggy tidak ada di tempat. Peggy sudah berada di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian digerebek dan motornya dibawa sampai akhirnya pembantu saya ini, ibunya Peggy ini lari ke rumah saya pada saat penggerbekan. Bu, rumah saya digerebek. Kejanggalan yang kelima adalah setelah Peggy Setiawan kemarin ketangkap, kemudian mengadakan konferensi pers. Ada sebuah statement dari pihak kepolisian bahwasanya 2 DPO, yang lainnya yaitu Andi dan juga Dani, dihilangkan. Pertanyaannya adalah kok bisa DPO bisa hilang? Tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Dan saya mengutip dari salah satu dugaan kuasa hukumnya Peggy Setiawan ini, mengatakan bahwasanya kalau misalnya 2 DPO yang lain itu fiktif, ada kemungkinan juga DPO atas nama Egy itu juga fiktif. Kalau Peggy tidak menuduh siapapun, cuma saya kagetnya 2 DPO dikatakan fiktif.
kemungkinan jangan-jangan Peggy juga fiktif. Nah, adapun kejanggalan yang ke-6, 7, 8, dan 9, kita bisa melihat ya ekspresi dari Peggy Setiawan ini tampak sangat percaya diri. Beberapa kali menghadap kamera, kemudian sesekali melambaikan tangan seperti memberikan sebuah kode tertentu. Ini artinya apa, guys? Saya tidak pernah melakukan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Kemudian salah satu polisi yang mendampingi Peggy pada saat konferensi pers juga menunjukkan sebuah ekspresi yang sulit dimengerti. Kemudian ini juga disorot banyak sekali netizen yang diupload dan juga viral di mana-mana. Tapi ini kita nggak tahu fakta pastinya ya, karena saya bukan pakar ekspresi nih. Peggy Setiawan ini juga beberapa kali menggelengkan kepalanya. Salah seorang pakar juga mengatakan pada saat Peggy ini menundukkan kepalanya, artinya dia ini sedang menunjukkan ketidakkuasaan atau tidak bisa membela apa-apa. Bahkan pada saat Peggy ini mau ngomong sesuatu, seperti mau ditutup mulutnya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kasus Vina 2016 ini menjadi sangat-sangat ruwet dan tiba-tiba banyak sekali muncul plot twist yang tidak kita pahami sebelumnya? Kejanggalan yang selanjutnya adalah ada dua akun Instagram yang sama-sama memperdebatkan Peggy Setiawan ini, yaitu akunnya Wirang Birawa dan juga Volt Cyber, di mana akun Wirang Birawa ini sangat yakin bahwasanya Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan yang ditangkap itu, berdasarkan firasatnya. Sedangkan Volt Cyber juga berusaha mengungkap adanya kejanggalan-kejanggalan di setiap perkembangan kasus Vina Cirebon ini, salah satunya pada saat penangkapan Peggy Setiawan. Siapakah di antara dua akun ini yang benar tanpa adanya kepentingan? Dan berbagai kejanggalan lain, karena Peggy Setiawan ini kalau kita lihat status-statusnya di Facebook itu menunjukkan adanya sebuah keunikan juga. Bagaimana bisa kalau memang Peggy Setiawan ini adalah pelaku, dia nge-share log lokasinya dia yaitu di Bandung. Kalau misalnya sebodoh-bodohnya pelaku, kayaknya nggak mungkin deh nge-share log posisinya dia ada di mana. Tapi gimana menurut kalian?